Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akal Agustian dengan NIM D1C022046. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi saya pada MK Unit Proses yaitu dengan judul Ohmic Heating. Yang pertama judul jurnalnya yaitu uji fungsional metode ohmic heating terhadap perubahan mutu madu karet pada proses pasteurisasi. Pada latar belakangnya, madu karet dihasilkan oleh lebah yang berbentuk cair kental yang memiliki rasa manis berasal dari nektar bunga. Permintaan madu karet yang semakin meningkat oleh masyarakat menjadi peluang yang besar bagi industri madu karet. Acuan pengukuran mutu madu karet yang beredar dipasang diatur dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Salah satu proses yang dapat menyebabkan proses kerusakan pada mutu madu karet adalah proses pemanasan pendegradasian senyawa bioaktif terjadi pada pemanasan madu karet pada suhu di atas 20 derajat Celcius yang dapat mempengaruhi kualitas madu karet. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi laju pemanasan, efisiensi energi yang digunakan, dan perubahan mutu pada kandungan madu karet dengan menggunakan metode pemanasan ohmic. Adapun metode penelitian ini yang digunakan studi ini melibatkan proses pemanasan metode ohmic pada suhu holding tertentu dengan menggunakan 3 variasi frekuensi yaitu 50, 150, dan 250 Hz. Metode ini juga melibatkan pengujian laju penetrasi pemanasan pada sampel madu karet dengan pengamatan suhu, laju daya, dan laju arus listrik yang digunakan. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah voltage regulator, yang kedua corong input, yang ketiga bak air dingin, dan keempat pipa output, yang kelima elektroda luar. Adapun parameter yang diamati, yang pertama laju penetrasi panas, kadar air, total padatan terlarut, dan jumlah kapang dan kamir. Pada pembahasan berdasarkan hasil pada gambar pemanasan madu karet tercepat terjadi pada frekuensi 50 Hz, diikuti dengan frekuensi 150 Hz dan 250 Hz. Pemanasan dengan frekuensi 150 Hz membutuhkan rata waktu selama 5-3 menit. Diikuti dengan menggunakan frekuensi 5 Hz yang membutuhkan rata waktu selama 6 menit, dan terakhir menggunakan frekuensi 250 Hz yang membutuhkan rata waktu 9 menit. Laju penetrasi suhu dilakukan pada suhu awal 30 derajat Celcius sampai akhir 63 derajat Celcius dapat dilihat pada grafik pada PPT. Adapun hasil pengukuran nilai kadar air menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Dapat lihat pada grafik. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan ohmic dan menggunakan frekuensi 50 Hz, 150 Hz, dan 250 Hz tidak berpengaruh signifikan pada nilai kadar air pada madu karet. Hal ini dikarenakan pada proses pasteurisasi dengan menggunakan pemanasan ohmic dapat meminimalisir proses evaporasi pada madu karet. Pada gambar ini, nilai pengamatan TPT madu karet menunjukkan bahwa pemanasan madu karet dengan menggunakan frekuensi 150 Hz menunjukkan nilai TPT paling tinggi dengan nilai rata 66,83% dan standar deviasi 0,29, diikuti dengan pemanasan menggunakan frekuensi 250 Hz dengan nilai rata 66,17% dengan standar deviasi 0,9, dan frekuensi 50 Hz dengan nilai rata 65,83 dan standar deviasi 0,29. Dan standar deviasi menunjukkan keakuratan data pada ulangan pemanasan yang dilakukan dengan pemanasan sudah menggunakan 3 variasi frekuensi, tidak mempengaruhi nilai TPT pada madu karet. Jumlah kapang dan kamir, menurut angka kapang dan kamir asal uji mikrobiologi menunjukkan bahwa pasteurisasi dan pemanasan ohmic pada madu karet menggunakan frekuensi 150, 150 dan 250 Hz atas kaki berikut. Pada frekuensi 50 Hz mampu menurunkan angka kapang dan kamir pada madu karet 4 kali 10⁻1 propagul atau dan 5 kali 3 kali 10⁻2 CFU dan seterusnya, dilihat pada PPT. Adapun kesimpulannya, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemanasan ohmic dapat menjadi alternatif yang efektif dalam industri pengolahan madu karet karena mampu mempertahankan kualitas madu karet dan mengurangi jumlah kapang dan kamir.
Adapun jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Pengaruh kadar garam terhadap suhu pada pemanasan ohmik heating. Latar belakangnya, ohmik heating didefinisikan sebagai proses di mana arus listrik dialirkan melalui bahan dengan tujuan utama adalah untuk pemanasan. Garam diperlukan pada makanan sebagai pemberi cita rasa dan sebagai bahan pengawet. Beberapa produk pengencair maupun pasar biasanya mengandung kadar yang cukup, kadar garam yang cukup tinggi. Kadar garam yang tinggi akan mempengaruhi namanya proses pemanasan karena sifat dan garam dapat menurunkan titik didih. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui konsumsi energi yang diperlukan dan laju pemanasan air dengan konsentrasi garam dapur NaCl yang berbeda menggunakan kompor listrik dan omni-heating. Yang kedua mengetahui pengaruh kadar NaCl terhadap laju pemanasan menggunakan kompor listrik dan omni-heating. Ada metode penelitiannya, yang pertama persiapan bahan peralatan, pembuatan larutan HCl, pengujian pemanasan balistik, lalu pengujian pemanasan magnetik, yang terakhir adalah analisa data. Hasil dalam pembahasan, hasil pemanasan larutan NaCl pada tingkat konsentrasi menggunakan pemanasan balistik menggunakan menunjukkan bahwa dengan waktu yang sama suhu yang dicapai oleh larutan NaCl konsentrasi 1,1 m lebih rendah dibandingkan larutan NaCl 0,1 m dan larutan NaCl 0,1 m. Hal ini sesuai dengan hukum Rolle bahwa dengan semakin banyak kandungan bahan yang terlarut yang bersifat suka menguap maka akan menurunkan titik didih larutan. Untuk mendidihkan larutan apabila diperlukan suhu lebih tinggi. Pemanasan air NaCl 0,m menggunakan OH antara tegangan 110 V dan 210 V menunjukkan hasil yang berbeda. Konsumsi energi menggunakan listrik, konsumsi energi untuk kompor listrik secara dapat dihitung berdasarkan tegangan listrik. Maka energi dihitung menggunakan persamaan dilihat pada PPT, di mana P energi total, V tegangan listrik, I arus listrik, dan T waktu. Ini adalah tabel konsumsi energi pemanasan menggunakan kompor listrik. Dan yang kedua adalah tabel perjalanan penguatan tegangan antara garam terhadap kenaikan suhu pada pemanasan OH. Ya, dan kesimpulan berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan ohmik heating dan pemanasan larutan NaCl menghasilkan kenaikan suhu yang lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan kompor listrik. Semakin tinggi konsentrasi larutan NaCl, semakin cepat terjadi kenaikan suhu karena konduktivitas listriknya semakin besar dengan peningkatan konsentrasi garam. Yang ketiga, ohmik heating membutuhkan energi lebih rendah dibandingkan kompor listrik dan pemanasan menggunakan ohmik heating lebih cepat dan menghasilkan energi. Yang keempat, semakin tinggi kadar garam, semakin besar energi yang diperlukan untuk pemanasan baik pada pemanasan menggunakan kompor listrik maupun ohmik heating. Adapun jurnal yang ketiga yang berjudul perbandingan karakteristik kualitas stoma yang diproduksi dari pemanasan kombinasi ohmik vakum dan pemanasan konvensional. Latar belakang, tomat adalah tanaman buah beri yang dapat dimakan dan termasuk dalam keluarga Solanaceae. Tomat dianggap memiliki nilai gizi yang tinggi mengandung sebuah komponen penting bagi tubuh manusia. Teknik yang sangat cocok melakukan panas pada makanan cair, pemanasan konvensional menggunakan suhu tinggi menyebabkan penurunan kualitas produk akhir dan penurunan nilai gizi. Pemanasan alami karena kemampuannya untuk memproses secara cepat telah digunakan untuk pemrosesan tomat. Adapun tujuan penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan efisiensi proses pada tomat dan pemanasan alami di bawah vakum. Ada penelitiannya yaitu bahan tomat matang dari perkebunan di Irak Selatan, bahan kimia untuk analisis FT, GCMS, FEGSM, bahan-bahan untuk persiapan sampel pasta tomat, alat, kain kasa, pemanasan ohmik, tong jaket ganda untuk pemanasan profesional, spektroskopi kamera transformasi, dan lainnya. Ada proses penelitiannya, pertama persiapan dan pemanasan sampel tomat matang dari perkebunan di Irak Selatan. Yang kedua proses penghancuran dingin untuk mengisolasi jus dan kulit dan biji tomat. Yang ketiga proses penyaringan menggunakan kain kasa yang disterilkan untuk menghilangkan kotoran partikel biji dan sekam. Yang keempat pemanasan pasta tomat dengan pemanasan ohmik di bawah vakum dan dibandingkan dengan pemanasan konvensional dan tong jaket ganda. Yang kelima analisis spektroskopi transformasi virus FT untuk mengungkapkan deformasi gula dan produk panas OHVC. Yang keenam analisis volatil dengan kromatografi gas spektrometriksi massa GCMS untuk menentukan senyawa yang mudah menguap. Yang ketujuh analisis mineral dengan scanning elektron mikroskop, energi dispersif spektrometer FGSM untuk karakterisasi mineral. Ke-8 analisis mikroskop elektron pemindaian untuk memeriksa morfologi mikrostruktur pasta tomat. Ini adalah tabel dari jurnal
Ada hasil pembahasannya, pembahasan di bawah vakum menghasilkan pasta tomat dengan deformasi gula yang lebih tinggi daripada pasta yang dipanaskan secara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pemanasan oven di bawah vakum dapat mempengaruhi sifat kimia pasta tomat. Penggunaan vakum dalam kombinasi dengan pemanasan oven dapat meningkatkan efektivitas penggunaannya dalam sistem penguapan di luar vakum dan untuk mengurangi hilangnya nilai gizi serta kemungkinan penggunaan penguapan vakum dengan pemanasan oven dalam kombinasi. Adapun kesimpulannya, pasta tomat yang baru saja diekstrak dari tomat mengalami pemanasan kombinasi oven vakum dan dibandingkan dengan pemanasan konvensional dalam penyakit ganda analisis spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR mengungkapkan deformasi gula yang lebih tinggi dan produk panas OHFC dibandingkan dengan pasta yang dipandangkan secara konvensional. Keuntungan dari penggunaan vakum ada menurunkan titik di air yang ditunjukkan dengan jelas dalam pengawetan secara organik yang lebih baik dan produk tomat. OHFC hasilnya akan menginspirasi penggunaan teknologi inovatif bahwa ini dalam industri pengolahan tomat, buah-buahan lainnya dan sayuran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.